Pada suatu ketika di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang gadis muda bernama Rosa yang secantik dan sebaik hatinya. Namun kehidupan bahagia yang dikenalnya berakhir secara tiba-tiba. Keluarganya kehilangan segalanya karena musuh-musuh licik ayahnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk masuk Akademi Versailles untuk mencoba mengubah nasibnya dan mengembalikan kejayaan serta kekayaan keluarga bangsawan itu. Ia berjuang untuk mendapatkan gelar wanita utama Versailles. Namun, seorang gadis bangsawan bernama Irene muncul. Ia sama cemburu dan sombongnya. Irene menyabotase Rosa dan menemukan cara-cara tersembunyi untuk menyakitinya. Ia bahkan mencoba merebut pria yang dicintai Rosa, Markis Frederick, tetapi sia-sia karena cinta Markis kepada Rosa tulus. Pada akhirnya, semua kejahatan Irene terungkap. Mahkota menyatakan dia bersalah atas semua dosanya, dan sebagai hukuman, dia diusir dari kerajaan. Dengan perginya Irene, akhirnya Rosa dianugerahi gelar wanita utama Versailles. Rosa hidup bahagia selamanya bersama Frederick di sisinya, dan mereka pun hidup bahagia. Namun protagonis wanita kita kecewa dengan akhir cerita yang membosankan. Mereka selalu melakukan ini dan akhirnya merusak pertunjukan terbaik. Ia awalnya menyukai cerita mawar kerajaan, tetapi akhir ceritanya terasa anti klimaks. Ia cemberut marah karena penonton hampir tidak mengetahui apapun tentang antagonis utama Irene. Semua orang di bus mulai ribut, memperhatikannya bertanya-tanya ada apa. Ia teringat kembali adegan di mana Irene dengan percaya diri menantang Rosa, dengan sinis mengatakan kepadanya bahwa meskipun Rosa mungkin memiliki keanggunan daripada kecantikan, ia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tokoh utama wanita itu menganggap Irene sangat keren. Dia mengakui bahwa penulis berhasil membangun persaingan antara kedua wanita itu dengan sangat baik. Namun dia bertanya-tanya mengapa penulis membuat Irene begitu jahat tanpa menjelaskan motivasinya. Dia menghela napas. Seharusnya penulis setidaknya memberi mereka satu bab tentang latar belakangnya. Dia bersimpati pada Irene yang digambarkan sama cantiknya dan sepintar sang pahlawan wanita. Dia mengerang keras menyesali fakta bahwa Irene tidak pernah menang bahkan sekalipun. Air mata menggenang di matanya saat dia terisak-isak karena bagaimana penulis telah merusak karakter Irene. Saat bus tiba di halte, tujuannya dia turun masih mendidih karena marah. Ponselnya berdering dan dia menjawab panggilan itu meyakinkan orang di seberang telepon bahwa dia akan segera tiba. Dia mengingatkan dirinya untuk fokus bergumam. Semuanya akan berjalan sempurna hari ini. Yanak afirmasi diri sangat penting. Aku juga melakukannya setiap pagi. Berjalan cepat, dia bertekad untuk melupakan kekesalannya atas akhir novel itu. Bagaimanapun hari ini adalah harinya. Dia memasuki butik dan menyapa semua orang dengan hangat. Gadis-gadis di butik berterima kasih padanya karena datang tepat waktu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Pekerja lain menjelaskan masalah dengan sebuah gaun, merinci seluruh situasi sebelum menyimpulkan bahwa mereka menginginkan desain ulang total. Mereka bertanya-tanya apakah Madison bisa melakukannya. Madison tersenyum lebar, menjawab dengan percaya diri, serahkan padaku. Meskipun itu tidak mudah, Madison akhirnya berhasil membuka kembali butik ibunya setelah 15 tahun yang panjang. Gaun yang didesain ulang akhirnya siap, dan para pekerja memuji Madison, menyebutnya penyelamat, dan bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan tanpanya. Madison tersenyum dan menunjuk, karena dia pelanggan pertama mereka, aku akan mengantarkannya sendiri. Para pekerja meyakinkannya. Mereka akan menjaga pelanggan lain tetap senang sampai dia kembali. Saat Madison menyeberang jalan, dia ragu mencoba mengingat apakah alamat pelanggan itu di timur atau barat. Tiba-tiba seseorang berteriak padanya untuk berhati-hati. Sebuah truk melaju kencang ke arahnya, dan sebelum dia sempat bereaksi truk itu menabraknya. Orang-orang bergegas mendekatinya, mengasihani wanita muda itu,
dan mendesak seseorang untuk memanggil ambulans. Dengan napas terakhirnya Madison berbisik, "Ibu, jika aku berhasil." Dia merenungkan bagaimana setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai impiannya dan ibunya untuk membangun kembali butik itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan mengantarkan gaun itu kepada pelanggan pertama mereka begitu dia bangun. Tidak hentikan penulis, benar-benar mengganggu kesehatan mentalku. Apakah benar-benar perlu menambahkan adegan terakhir ini? Dia membuka matanya, kepalanya terasa sakit. Langit-langit di atasnya terlihat aneh. Bingung, dia melihat tangannya, bertanya-tanya, apakah tangannya selalu sekecil ini? Dia melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana dia berada. Tiba-tiba, seorang wanita muda mendekatinya berseru dengan gembira, "Madison!" Di sisi lain, dia mendapati wanita itu sangat cantik dan terasa anehnya familiar. Rambutnya yang gelap dan lembut serta matanya yang tajam dan indah sangat memikat. Madison berpikir, dia persis seperti penjahat dari novel yang sedang kubaca, teringat Rose of the Kingdom. Dia tersadar, ini adalah Irene. Bayi di samping Irene memanggil Mama. Irene tersenyum gembira dan menjawab, "Mama di sini untuk putrinya." Madison terkesiap bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bermimpi? Mengapa wanita itu memanggilku putrinya? Dia mulai menyatukan kepingan-kepingan itu. Jika dia terbangun di dalam novel Rose of the Kingdom, dia bertanya-tanya, apakah dia terbangun sebagai putri Irene? Bayi itu sedang bermain dengan selembar kain, mengagumi keindahannya. Irene memperhatikannya dan bertanya, apakah dia menyukai kain itu, berjanji akan membuatkan gaun untuknya saat dia besar nanti. Sepertinya putrinya memiliki minat yang sama dengannya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Irene berdiri untuk melihat siapa itu. Seorang gadis muda muncul dan memberitahunya bahwa ada sedikit lubang di gaunnya. Dia bertanya, apakah Irene bisa menambalnya untuknya. Irene mengambil gaun itu dan menyuruh gadis itu menunggu sebentar. Gadis itu menjelaskan bahwa dia perlu memperbaikinya karena dia tidak mampu membeli yang baru. Sementara itu, sang protagonis yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sejak terbangun sebagai putri Irene mengamati sekelilingnya. Menjadi jelas bahwa dia sekarang hidup di dalam novel yang dia baca sebelum meninggal. Namun Irene di depannya bukanlah wanita bangsawan seperti yang digambarkan dalam buku. Sebaliknya, Irene tampak bekerja sebagai penjahit. Dan Madison kini terjebak dalam tubuh kecil putri Irene, Alina. Madison berpikir dalam hati bagaimana dia bisa sampai di sini dan mengapa harus dia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memikirkan penjelasan yang logis. Frustrasi dia membenamkan wajahnya ke selembar kain yang dipegangnya. Hal ini menarik perhatian Irene, dan dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Di sisi lain, gadis berambut merah jahe itu mengatakan dia akan kembali nanti untuk mengambil gaunnya. Irene dengan lembut menarik kain itu dari wajah Elena. Tetapi Elena hanya ingin bergerak bebas dan berbicara. Dia mengangkat tangannya meminta pelukan. Ketika Irene menggendongnya, Elena mulai berteriak dalam hati, berharap dia bisa mendapatkan kembali tubuh lamanya. Dia teringat kehidupan masa lalunya, di mana dia telah bekerja sangat keras untuk membangun kembali butik ibunya, hanya untuk meninggal sebelum menikmatinya karena pengemudi yang ceroboh. Kesadaran ini membuatnya cemas. Jika dia benar-benar meninggal di kehidupan masa lalunya, maka dunia baru ini adalah satu-satunya yang dia miliki sekarang. Dia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan keduanya sebaik mungkin. Hari berganti minggu, dan minggu berganti tahun. Seiring waktu, Alina semakin mencintai Irene seperti ibunya sendiri dan menerima hidupnya sebagai putri Irene. Kemudian kita melihat Elena menjahit sesuatu. Saat dia hampir selesai, Irene masuk ke kamar dan menyadari kekacauan itu, bertanya apa yang sedang dia coba lakukan kali ini. Seperti ibu yang baik, Irene telah mengajari Elena banyak hal. Elena menjawab bahwa dia sedang mencoba membuat renda untuk gaun baru.
Irene memujinya mengatakan dia sangat bangga padanya. Irene jauh dari karakter antagonis yang digambarkan dalam novel. Elena berpikir dalam hati sambil tersenyum lebar dan berterima kasih kepada ibunya. Seiring bertambahnya usia Elena, dia ingin membantu Irene lebih banyak lagi. Suatu hari dia berputar-putar dengan gaunnya dan memberitahu ibunya bahwa dia akan segera kembali. Namun Irene menyarankan agar dia menghabiskan waktu bermain dengan jin daripada selalu terburu-buru kembali bekerja. Alina terkikik dan menjawab bahwa pelanggan mungkin akan segera kembali dan dia ingin membantu ibunya menyelesaikan gaun itu sebelum mereka tiba. Saat Elena pergi, Irene memanggilnya menyuruhnya untuk berhati-hati. Elena pergi ke sebuah toko di mana jin keluar untuk menyambutnya. Dia menyerahkan gaun ibunya kepadanya, mengatakan bahwa gaun itu sudah diperbaiki dan memintanya untuk menyampaikan salamnya kepada ibunya. Jan ragu-ragu dan bertanya apakah dia sudah pergi. Elena menjelaskan bahwa dia perlu membantu ibunya. Ibu jin keluar mendesak Elena untuk bermain dengan anak-anak seusianya, seperti jin, karena ibunya tampak khawatir padanya. Hal ini membuat Jane tersipu merasa canggung dengan percakapan itu. Elena berpikir geli, "Aku bekerja karena aku menginginkannya," jawabnya dengan sopan. Ibu Jane mengangguk dan menyerahkan tas kepadanya untuk diberikan kepada Irene beserta ucapan terima kasihnya. Alina menerimanya dan langsung pergi alih-alih bermain seperti anak-anak lain. Alina lebih suka melatih keterampilannya agar dia bisa belajar membuat gaun-gaun indah. Saat berjalan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika dia terlalu memaksakan diri, mungkin kehidupan masa lalunya masih mengganggunya. Dalam kehidupan itu, ibunya meninggal dalam rasa malu setelah para pesaing merusak reputasi dan bisnisnya. Sekarang dengan kesempatan kedua ini, Alina ingin melindungi Irene. Ketika dia kembali ke rumah, Irene menggodanya karena tidak tinggal untuk bermain dengan jin. Elena membela diri mengatakan dia hanya ingin cepat kembali dan menambahkan bahwa Ibu Jane telah memberi mereka roti. Irene tersenyum dan menasihatinya untuk tidak terlalu memaksakan diri, mengingatkannya bahwa dia masih anak-anak. Tapi bagi Elena itu sepadan. Dia hanya ingin membantu ibunya agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, berharap suatu hari bisa naik ke kelas atas. Irene menegang dan memperingatkannya. Status kekuasaan, kekayaan, semua itu terdengar hebat, tapi kamu tidak bisa membiarkan keinginanmu akan hal-hal itu membutakanmu. Jika tidak, kamu mungkin akan merusak hidup seseorang atau hidupmu sendiri. Elena bertanya-tanya, apakah ibunya merujuk pada Rosa? Dia bertanya apakah benar dia seorang bangsawan. Irene ragu-ragu sebelum bertanya bagaimana Elena bisa tahu tentang itu. Elena menjawab bahwa dia telah mendengar orang-orang di kota membicarakan ibunya. Memang benar desas-desus tentang Irene beredar, tetapi bahkan jika tidak cara bicara. Irene yang halus, gerakannya yang anggun, dan seleranya terhadap gaun-gaun indah. Dengan jelas menunjukkan bahwa dia dulunya adalah seorang bangsawan yang elegan. Elena merasa dia akan mengenali hal ini, bahkan jika dia tidak membaca Mawar Kerajaan. Irene tahu dia tidak bisa menyembunyikan masa lalunya dari Elena selamanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih berhati-hati terhadap desas-desus itu. Dia mengaku dengan pahit, ini semua karena Rosa. Rosa adalah orang yang menerima gelar Ibu Negara Versailles saat Irene sedang sekolah. Rosa telah menjebaknya atas perbuatan mengerikan, menuduhnya mencoba meracuninya. Irene bersumpah dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi protesnya tidak didengarkan. Mahkota menganggapnya bersalah dan sebagai hukuman dia diasingkan. Air mata mengalir di wajah Irene saat dia meratap bahwa dia hanya ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Inilah kebenaran di balik kisah Mawar Kerajaan. Elena menyadari bahwa penulis telah menghilangkan begitu banyak sisi cerita Irene, mengakhirinya secara tiba-tiba, tanpa mengungkapkan nasibnya.
Saat Irene menangis, Elena menatap ibunya, memegang segelas di tangannya. Dia berpikir dalam hati, jadi itu sebabnya ceritanya terasa tidak lengkap. Dia mendekati Irene dengan lembut meyakinkannya. Elena bertekad untuk membuat Rosa membayar atas perbuatannya menyakiti ibunya dan untuk mengungkap kebohongannya. Meletakkan tangannya di dada dia, tampak bertekad matanya menyala-nyala dengan ketetapan hati. Elena memutuskan dia akan menjadi ibu negara Versailles berikutnya untuk mengungkap Rosa. Untuk melakukan itu, dia akan membutuhkan uang dan kekuasaan. Kita melihat Irene mencuci pakaian di tepi sungai. Dua wanita di belakangnya bersekongkol melawannya dan mendorongnya ke dalam air. Alina maju berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengejeknya mengatakan ibunya tidak mengajarinya untuk menghormati orang yang lebih tua. Alina menuntut agar mereka berdua meminta maaf kepada ibunya. Mereka menyatakan itu tidak disengaja, dan dengan mengejek menambahkan bahwa Irene bukan hanya wanita tua, tetapi seorang penjahat yang diasingkan. Elena melotot ke arah mereka sebelum berteriak marah. Irene dengan nada menyesal memberitahunya bahwa dia tidak perlu semarah itu, dan memintanya untuk membantu membawa pakaian pulang. Elena hendak membantah, tetapi ibunya memotongnya mengatakan tidak apa-apa. Inilah mengapa Elena ingin menjadi ibu negara Versailles. Dengan gelar itu, dia akan cukup kuat untuk membujuk, bahkan raja untuk mengubah aturan atau membatalkan keputusan, seperti pengasingan. Tapi semua orang tahu bahwa akademi hanya menerima bangsawan. Dia perlu mencari cara untuk mendaftar tanpa mereka menyadari siapa dia. Ada satu masalah besar setiap orang yang menghadiri akademi harus membayar biaya kuliah. Itu mudah bagi bangsawan, tetapi tidak bagi orang sepertinya. Dia perlu mencari cara untuk mendapatkan semua uang itu sebelum pendaftaran ditutup, dan dia hanya punya 2 minggu untuk melakukannya. Jika dia ingin memiliki kesempatan untuk membersihkan nama ibunya Elena, merenungkan betapa sepinya pekerjaan penjahit mereka selama 3 bulan terakhir sambil menggosok punggungnya saat menjahit. Andai saja mereka bisa menarik pelanggan bangsawan. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sebuah suara. Dia turun ke bawah hanya untuk melihat ibunya membungkuk di hadapan seorang pria yang menunjukkan bahwa sudah waktunya membayar pajak mereka dan mereka membutuhkan uang itu sekarang juga. Ini kedua kalinya mereka datang menagih bulan ini dan Irene masih kekurangan. Irene meminta maaf dan memberitahu penagih pajak bahwa mereka akan membayar secepatnya. Pria itu membalas bahwa alasan tidak akan diterima kali ini. Jika mereka tidak membayar, Irene akan ditangkap. Alina terkejut. Penagih pajak menuntut untuk menahan Irene. Elena melangkah maju dan memohon sedikit waktu lagi, meminta hanya 1 minggu lagi. Dia berjanji bahwa jika mereka gagal membayar sampai saat itu, mereka bisa menangkap keduanya. Ada keheningan tegang sebelum penagih pajak menjawab bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak mengecewakannya. Dia pergi dan Elena jatuh ke lantai. Ibunya bertanya, apakah dia baik-baik saja? Elena menjawab bahwa dia baik-baik saja dan memberitahu ibunya untuk tidak khawatir. Irene bertanya apa yang dia pikirkan saat dia berani menghadapi penagih pajak. Dia menunjukkan bahwa bahkan dengan 3 bulan pun mereka tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Elena menenangkan ibunya berkata, serahkan padaku. Dia akan menemukan jalan. Dia menyeka air mata ibunya saat Irene bertanya, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Alina menjelaskan, rencananya dia akan membuat gaun baru dan menjualnya kepada bangsawan kaya yang akan membayar mahal untuk itu. Dia menenangkan Irene lagi menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menyerahkan semuanya padanya. Elena bertekad untuk menyelamatkan ibunya tercinta. Namun Irene menunjukkan bahwa mereka tidak punya cukup kain untuk gaun baru dan 1 minggu tidak cukup waktu untuk membuat gaun bagus dengan bahan yang tersisa. Irene kemudian melangkah pergi seolah mendapat ide.
Dia mengeluarkan gaun-gaun lamanya dan menyuruh Elena menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Irene meyakinkannya bahwa bahannya bagus dan cukup layak untuk dijual kepada para bangsawan. Hal ini membuat Elena tidak nyaman karena dia menunjukkan betapa ibunya sangat menyukai gaun-gaun itu. Irene menjawab bahwa dia lebih mencintai Elena dan percaya pada kemampuannya untuk mengubah gaun-gaun itu menjadi sesuatu yang lebih indah. Sama seperti dia tersentuh, Elena berterima kasih kepada ibunya berkat Irene. Alina sekarang punya kain tapi tidak banyak. Dia perlu membuat beberapa gaun dan bertanya-tanya bagaimana cara menciptakan desain yang bagus tanpa menggunakan terlalu banyak bahan. Dia memutuskan untuk membuat gaun-gaun itu sederhana elegan dan menarik mengambil inspirasi dari desain di kehidupan sebelumnya. Dia mulai bekerja kemudian. Kita melihat Irene dan Jin. Irene berterima kasih padanya karena telah membantu mereka, dan Jin menjawab dengan rendah hati mengatakan itu bukan masalah besar dan senang melihat Elena bersenang-senang. Elena bertekad untuk menciptakan gaun yang akan memukau bahkan para bangsawan. Setelah berjam-jam berusaha, dia akhirnya menyelesaikan satu gaun. Ini adalah hari terakhir sebelum penagih pajak kembali dan semua persiapan sudah siap. Jen tiba dan bertanya apakah Elena siap untuk pergi. Dia memberitahunya bahwa dia datang di waktu yang tepat yang membuatnya tersipu. Elena bertanya padanya bagaimana gaun itu terlihat padanya dan Jin berdiri terpukau. Kemudian kita melihat mereka di pasar. Jin dengan ragu bertanya, apakah tampil di tempat umum seperti itu adalah ide yang bagus? Elena meyakinkannya mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama dia memainkan musiknya. Dia melepas tudungnya dan berbicara kepada kerumunan berseru, hadirin sekalian, lihatlah gaun baru ini, agar Anda tidak melewatkan kesempatan untuk memiliki desain unik dan tiada duanya hari ini. Suaranya yang percaya diri menarik perhatian semua orang. Jin mulai memainkan gitarnya saat Alina berputar untuk memamerkan gaun itu. Upacara lelang dimulai dan orang-orang berpartisipasi dengan antusias. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti di dekatnya. Seorang wanita muda di dalamnya memperhatikan gaun-gaun itu dan berseru kepada temannya Lukas bahwa dia belum pernah melihat desain seperti itu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah itu bagian dari tren baru. Lukas menatap Elena dan jantungnya berdebar kencang. Wanita muda itu berusaha menyembunyikan kegembiraannya dan menawar 5.000 keping emas untuk gaun itu. Ini mengejutkan semua orang termasuk Elena dan Jin. Dengan senyum Elena mengakhiri upacara menjual gaun itu kepada wanita muda itu seharga 5.000 keping emas. Dia berterima kasih padanya dan berganti gaun berikutnya untuk memulai lelang selanjutnya. Menjelang malam penagih pajak tiba menuntut uang. Elena berlari ke ibunya dan menyerahkan 300 keping emas kepada penagih. Baik Irene maupun penagih terkejut. Elena menghitungnya di depannya saat dia pergi. Dia memperingatkan mereka untuk bersiap-siap untuk waktu pembayaran pajak berikutnya. Elena bergegas ke ibunya, merayakan bahwa mereka berhasil tepat waktu dengan uang yang dia hasilkan. Dia berhasil membayar semua pajak dan masih memiliki cukup sisa untuk biaya kuliahnya. Elena siap untuk menghadiri Akademi Versailles. Di gerbang belakang Akademi Versailles, Jin membantu Elena turun dari kereta. Di akademi ini dia tahu dia akan bisa menemukan bukti untuk membersihkan nama ibunya. Pembicara dengan tulus menyambut setiap siswa dan kepala sekolah mengumumkan bahwa waktu mereka di akademi akan terdiri dari 3 tahun pembelajaran kegembiraan dan persahabatan. Dia menambahkan bahwa merupakan suatu kehormatan besar melihat mereka semua di sana. Alina tertidur selama pidato panjang kepala sekolah. Ketika dia terbangun, dia menyadari kepala sekolah masih berbicara. Kepala sekolah akhirnya mengumumkan bahwa pesta penyambutan akbar akan diadakan dalam 2 minggu. Dia berterima kasih kepada semua orang atas perhatian mereka dan membubarkan mereka.
Semua orang mulai heboh ketika mereka melihat Pangeran Lukas. Bagi banyak orang, menari dengan bangsawan seperti Pangeran Lukas di pesta dansa akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Ada juga kabar bahwa anggota keluarga kerajaan lain akan menghadiri akademi tahun ini. Tidak ada yang tahu siapa itu, tetapi dikatakan bahwa itu adalah pangeran lain. Gagasan menari dengan dua pangeran membuatnya tampak seperti malam yang tak terlupakan. Saat Alina berjalan keluar ruangan, seseorang memanggilnya. Seorang gadis berseru bahwa dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lukas menunjukkan bahwa Elena adalah penari dari pasar yang menjual gaun-gaun itu. Elena mengingatnya sebagai penawar tertinggi dan tidak mengherankan dia akan berada di sini. Gadis itu berseru bahwa pasti takdir bagi mereka untuk bertemu lagi dan bahkan berada di kelas yang sama. Memperkenalkan diri, dia mengatakan namanya Adeline dan menyatakan senang bertemu dengannya. Adeline kemudian menunjuk Pangeran Lukas, mengatakan dia pasti sudah memperhatikannya. Pangeran Lukas memperkenalkan diri. Ketika mereka menanyakan namanya Alina, hanya menyebutkan nama depannya, tahu bahwa akan berbahaya untuk mengungkapkan bahwa dia adalah Putri Irene. Adeline mengungkapkan bahwa dia berharap bisa menjadi teman baik. Alina berdiri di sana sejenak sebelum orang-orang mulai mengerumuni Pangeran Lukas dan Lady Adeline mendorongnya ke samping. Salah satu gadis bertanya kepada Pangeran Lukas apakah dia mengingatnya dari pesta teh. Adeline mengatakan senang bertemu dengannya lagi. Gadis lain mempertanyakan hubungan Adeline dan Lukas, mengisyaratkan bahwa semua orang sedang menunggu berita pertunangan besar. Kegembiraan itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Lukas menjawab bahwa membicarakan pertunangan masih jauh. Adeline tersenyum berpikir tidak apa-apa dan dia akan dengan sabar menunggu lamarannya. Elena berjalan menjauh sejauh mungkin dari tempat kejadian. Seorang pria berambut hitam yang duduk di dekatnya, dengan satu kaki menyilang di atas yang lain, menyebut Lukas raja masa depan, menyamakannya dengan anak itik. Hal ini membuat Elena tertawa merasa terhibur. Pria itu berkomentar bahwa salah satu anak itik itu malah menertawakan leluconnya, padahal seharusnya dia memuja Lukas. Alina membalas bertanya, apakah dia terlihat seperti anak itik baginya. Pria itu menjelaskan bahwa Lukas selalu menarik perhatian gadis-gadis. Itu adalah kutukannya, meskipun sepertinya bekerja lebih lambat pada Alina. Dia menyadari pria itu mengenal Lukas dengan sangat baik. Dia memberitahunya bahwa mereka tumbuh besar bersama. Dengan sinis Alina bertanya, apakah dia saudara Lukas? Dia mengklarifikasi bahwa mereka adalah sepupu yang membuat Alina gelisah. Dia menambahkan bahwa dia lebih suka menghindari perhatian karena dia membenci sorotan kebangsawanan. Elena bertanya-tanya apakah dia adalah pangeran lain yang selama ini dibicarakan semua orang. Dia kemudian bertanya tentang keluarganya, mencatat bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Elena menjelaskan bahwa dia baru tiba kemarin dan berasal dari Rennes yang cukup jauh tambahnya. Bahwa keluarganya berasal dari garis Remington. Dari pihak kakeknya meminta maaf atas perkenalan yang terlambat. Dia memperkenalkan diri sebagai Elena. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Tristan itu mengatakan dia senang bertemu dengannya. Berjalan melalui koridor, seorang pelayan menunjuk potret semua wanita dan bangsawan pertama Versailles sebelumnya. Koridor itu menampilkan gambar-gambar keluarga kerajaan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba satu gambar menarik perhatian Elena. Itu tidak lain adalah Lady Rosa Capel, wanita pertama Versailles. Pelayan itu menjelaskan bahwa wanita dan bangsawan pertama Versailles adalah peran yang ditunjuk bertindak sebagai duta utama dan tangan kanan yang mulia. Meskipun gelar-gelar itu membawa beban berat, mereka memberikan koneksi langsung dengan kerajaan dan semua kekuatan serta pengaruh yang menyertainya, termasuk kepemilikan tanah yang luas dan kompensasi moneter. Bahkan setelah masa jabatan mereka berakhir, Yang Mulia memprioritaskan kebutuhan mereka.
Menjadi wanita atau bangsawan pertama Versailles berarti meningkatkan status seseorang secara eksponensial. Pelayan itu melanjutkan menjelaskan bahwa Akademi Versailles akan mengadakan kompetisi resmi untuk gelar-gelar ini 3 tahun dari sekarang, tetapi pekerjaan setiap tahun diperhitungkan. Para siswa harus melakukan yang terbaik selama 3 tahun itu. Mengepalkan tinjunya Alina, memikirkan betapa besar kekuatan yang dimiliki wanita pertama Versailles dengan akses langsung kepada Yang Mulia. Mungkin butuh 3 tahun, tetapi jika dia bisa mengklaim gelar itu, orang-orang tidak akan punya pilihan selain mendengarkannya. Dan bertekad demi ibunya, dia memutuskan untuk membongkar Rosa dan mengembalikan kehormatan ibunya. Jean memberitahu Elena untuk tidak bekerja di dapur lain kali, memperingatkannya bahwa jika ada yang melihatnya, mereka mungkin mulai mencurigainya bukan seorang bangsawan. Elena berpikir itu tidak akan seburuk itu. Mereka hanya akan mengejeknya karena dia rakyat jelata. Saat makan siang, Jean bertanya tentang hari pertama Alina dan apakah dia sudah mendapatkan teman baru. Alina menyebutkan bertemu beberapa orang baru, 2 pangeran, dan wanita yang membeli salah satu gaun di pasar. Dia menambahkan bahwa dia mungkin akan mengumpulkan beberapa informasi dari mereka. Dia kemudian bertanya pada Jean, apakah dia mendengar desas-desus tentang Rosa dari para pelayan. Jean menjawab, hanya obrolan santai tentang bagaimana Rosa mengalahkan saingannya yang jahat dan kejam. Semua orang di dapur menyukai cerita itu. Elena sudah menduganya. Jika ini masalah sederhana, ibunya tidak akan diasingkan sejak awal. Jean menyemangatinya agar tidak kecewa mengingatkannya bahwa ini baru hari pertamanya dan dia pasti akan menemukan lebih banyak informasi nanti. Alina berterima kasih pada Jean karena telah bertindak sebagai pelayannya dan membantunya. Jean tersipu dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba seseorang mulai mengetuk pintu. Aku kasihan padanya, pikir Alina saat dia bangkit untuk melihat siapa yang membuat keributan seperti itu. Membuka pintu, dia menemukan Lukas berdiri di depannya. Dia dengan cepat menutup pintu di belakangnya. Alina berteriak menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Dia menutup mulut Alina dengan tangannya dan menyuruhnya untuk merendahkan suaranya. Mereka mendengar suara-suara di luar seseorang bertanya-tanya kemana Lukas pergi dan menyarankan dia mungkin ada di ruangan itu. Lukas meminta maaf atas gangguannya. Elena menuntut untuk tahu mengapa dia ada di sana, mengingatkannya bahwa dia tidak diizinkan masuk ke asrama wanita. Lukas menjelaskan bahwa Adeline memintanya untuk mengantarnya setelah makan malam, tetapi dia terlalu menarik perhatian dan harus bersembunyi. Sementara itu, Jean berdiri menatapnya dengan tajam. Alina yang kebingungan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Lukas memberitahunya bahwa ia belum pernah mendapat perhatian sebanyak ini sejak masuk akademi dan mengeluh bahwa gadis-gadis di sini sangat gigih. Alina berpikir kesal, ia menjadi marah, menjelaskan bahwa para wanita seharusnya mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Tiba-tiba terdengar ketukan lagi di pintu, dan seseorang bertanya, apakah mereka bisa berbicara dengannya sebentar. Kesal, Elena menyuruh Lukas segera pergi memperingatkannya bahwa kehadirannya akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Lukas melihat sekeliling ruangan dan menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar selain pintu adalah balkon. Pangeran, apa kau yakin kau seorang pangeran? Itu tidak berarti kau bisa terbang seperti Superman. Jean menyerahkan seutas tali kepada Lukas dan mengoreksi dirinya, menyarankan agar ia menggunakannya dengan hati-hati untuk keluar. Lukas mengikat tali ke pagar balkon dan sebelum pergi berterima kasih kepada Alina karena telah menoleransinya dan meminta maaf. Saat Lukas mengulurkan tangannya, Alina mengira ia ingin berjabat tangan, tetapi Lukas meraih tangannya, menciumnya, dan mengucapkan selamat malam. Ini mengejutkan tidak hanya Elena, tetapi juga Lukas sendiri. Elena menyebutnya seorang penggoda. Karena mencium tangannya tanpa izin, ia kemudian membuka pintu dan menemukan sekelompok gadis mencari Pangeran Lukas.
Mereka bertanya apakah mungkin ia datang ke kamarnya. Elena memberitahu mereka bahwa ia memang datang, tetapi hanya sebentar, dan pelayannya sudah mengantarnya keluar. Para gadis itu berkomentar bahwa mereka tidak melihatnya pergi, tetapi Elena menunjukkan bahwa kamarnya kosong. Meminta maaf atas gangguan itu, mereka pergi. Ketika para gadis itu pergi, Elena menghela napas lega. Jin kemudian menunjukkan bahwa para gadis itu telah melihat Lukas memasuki kamarnya memperingatkannya bahwa mereka mungkin mulai menyebarkan rumor. Namun Elena beralasan bahwa rumor semacam itu akan mencoreng nama Lukas, jadi tidak mungkin mereka berani menentang seorang pangeran. Keesokan paginya, Elena menikmati kopinya, memikirkan betapa ia merindukannya. Kecanduan kafein itu nyata. Buku itu tidak menyebutkan akademi menyajikan kopi, tapi dia lega mendapatkannya. Jin masuk ke kamarnya sambil menguap. Alina bertanya-tanya apakah dia tidak tidur nyenyak semalam. Jin menjelaskan bahwa pelayan lain terlalu ingin tahu. Jin pergi membuka tirai tepat saat Lady Adeline masuk ke kamar menyapanya dengan ucapan selamat pagi yang ceria. Adeline bertanya pada Elena bagaimana kabarnya. Elena merasa lelah bertanya-tanya apa yang Adeline lakukan di sana. Adeline menyadari Elena terlihat siap pergi ke kelas, menyarankan mereka pergi bersama. Di kelas, guru memberitahu para siswa bahwa pelajaran hari ini akan membahas etiket pesta teh sederhana, sebuah acara sosial penting dan sering yang akan mereka selenggarakan dan hadiri. Sebagai wanita terhormat, guru berharap setiap dari mereka menampilkan diri dengan anggun dan lembut. Kelas dimulai dengan Lady Elena diminta maju dan menunjukkan keanggunan minum teh, menghibur dirinya sendiri. Elena berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya minum teh. Namun dia dengan canggung mengambil cangkirnya, membuat guru menutup kipas tangannya dengan marah. Guru menyatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat seorang wanita yang bahkan tidak bisa memegang cangkir teh dengan benar. Ini membuat Elena sangat cemas. Dia duduk merasa kewalahan. Guru meminta Lady Adeline untuk menunjukkan cara minum teh yang benar. Dia membungkuk dengan anggun dan dengan postur sempurna mengambil cangkir tehnya. Guru terkesan dengan keanggunannya, memutuskan untuk mengamati kebiasaan wanita lain juga dan menasihati mereka untuk mengikuti contoh Lady Adeline, bukan Lady Elena. Aku benci guru seperti dia, pikir Elena dengan getir. Adeline mencoba meredakan situasi, menyarankan bahwa adat istiadat mungkin berbeda di kampung halaman Alina. Namun Alina sangat marah. Ibunya telah mengajarinya etika yang benar. Mengepalkan tinjunya, dia bertekad untuk berbuat lebih baik lain kali. Kemudian, saat Elena berjalan di koridor, sekelompok gadis mengejeknya karena tidak mengetahui sesuatu sesederhana etika minum teh. Mereka berspekulasi apakah dia pernah menghadiri pesta teh, mencatat bahwa mereka belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka menyarankan dia mungkin berasal dari kalangan bawah, menunjukkan bahwa gaunnya tampak berkualitas rendah. Adeline melangkah maju, menyebut tuduhan mereka tidak masuk akal dan tidak sopan, mengingatkan mereka bahwa setiap orang di akademi harus membayar sejumlah besar uang untuk mendaftar. Elena menyuruh Adeline untuk mengabaikan mereka dan pergi ke kelas berikutnya. Namun, para gadis itu melanjutkan menyiratkan bahwa Elena mungkin telah membayar biaya kuliahnya melalui pekerjaan kotor. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa itu akan menjelaskan mengapa dia menyambut Yang Mulia ke kamarnya. Adeline menjadi cemas mengetahui bahwa pria dan wanita lajang berduaan di ruangan yang sama adalah tidak pantas, bahkan jika tidak terjadi apa-apa. Dia berbalik ke Elena dan bertanya apakah rumor itu benar. Sebelum Elena bisa menjawab, Lukas muncul mengolok-olok Adeline karena berprasangka buruk padanya. Lukas berkata dia telah mendengar keributan itu dan terkejut menemukan Adeline menuduh Nona Elena melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Dia membela Elena, menjelaskan bahwa dia sangat membutuhkan istirahat dan tidak sengaja masuk ke kamarnya.
Dia meyakinkan mereka bahwa Elena telah memintanya pergi dan dia segera mematuhinya. Lukas kemudian meminta maaf kepada Elena karena telah menyebabkan masalah padanya. Elena yang kesal berkata, dia bisa berbicara untuk dirinya sendiri, bukan berarti dia punya waktu untuk membantah kebodohan dan kekejaman. Itu sangat sigma pikirnya. Lukas mencoba menghentikannya, tetapi Elena pergi. Adeline menyadari itu kesalahannya, bertekad untuk berbicara dengan Elena sendiri. Dia pergi bertekad untuk memperbaiki keadaan. Elena sementara itu sangat kesal. Dia mengira orang-orang akan lebih peduli pada reputasi pangeran dan menahan diri untuk tidak menyebarkan rumor tak berdasar. Sebaliknya, dia mendapati dirinya menanggung akibat dari apa yang dia sebut. Sikap pengecut Lukas saat berjalan melewati lapangan anggar. Alina dengan marah mulai berlatih pedang, berpikir bahwa hal-hal yang dia gunakan adalah metode kotor untuk masuk akademi. Padahal merekalah yang perlu membersihkan pikiran kotor mereka. Dia mengingatkan dirinya untuk berhati-hati di sekitar para bangsawan, tahu bahwa mereka bisa menyebarkan rumor yang lebih buruk jika mereka mengetahui dia menyelidiki kebenaran tentang Rosa. Elena juga memutuskan untuk waspada terhadap Adeline. Meskipun Adeline awalnya tampak ramah, dia dengan cepat berbalik melawannya karena Elena seharusnya tidak mempercayainya. Tristan muncul memujinya. Dia belum pernah melihat seorang wanita bergaun beranggar sebaik itu sebelumnya. Alina terkejut memanggilnya yang mulia, tetapi Tristan bersikeras agar dia memanggilnya dengan namanya. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan menyebut menusuk boneka sebagai anggar menggodanya apakah dia ingin berlatih tanding dengannya. Elena ragu, dia seorang pangeran tetapi sedikit berlatih tanding tidak akan merugikan. Dia menyerang dan Tristan bertahan dengan tenang, gerakannya terkontrol dan profesional. Seperti ibunya, dia tidak ragu untuk menyerang. Dan selama salah satu gerakan itu, Alina tersandung. Tristan menangkapnya tepat waktu berkomentar, inilah mengapa orang tidak beranggar dengan gaun. Tersipu Alina meminta maaf. Pada saat itu, Adeline tiba setelah mencarinya kemana-mana. Elena bertanya dengan dingin, mengapa kamu mencariku? Menurut gadis-gadis itu, bergaul denganku akan merusak reputasinya. Omong kosong, seru Adeline sambil menggenggam tangan Elena. Dia mengakui telah menyakiti perasaan Elena dan memohon maaf. Adeline menjelaskan bahwa dia menyukai Lukas. Mereka sudah berteman sejak kecil. Ketika dia mendengar desas-desus Lukas berada di kamar Elena, dia kehilangan kendali dan menuduh tanpa dasar. Adeline mengaku Lukas adalah segalanya baginya, tapi dia seharusnya tidak meragukan Elena. Elena tidak pernah mengejarnya atau mempertanyakannya. Adeline mengatakan kepada Elena bahwa dia mempercayainya dan Elena tidak terlihat seperti orang seperti itu. Di mana pikiran-pikiran ini saat kau menuduhku? Adeline berjanji tidak akan pernah meragukan Elena lagi dan bertanya apakah mereka bisa berteman. Memeluknya, dia memohon sambil menangis agar tidak ditolak, mengakui bahwa dia belum pernah ditolak sebelumnya. Dia memaafkan Adeline dan memintanya untuk melepaskan. Saat mereka berjalan kembali, Adeline mengundang Elena untuk menemaninya ke kantor Bu Margaret setelah pelajaran. Untuk meminta gaun untuk pesta penyambutan yang akan datang, Elena setuju, tertarik dengan nama Margaret. Nama Margaret terasa familiar, dan di toko Margaret Elena merasa semuanya menarik. Margaret meyakinkan Adeline untuk menyerahkan semuanya padanya. Merupakan suatu kehormatan untuk membuat gaun untuknya, sama seperti untuk ibunya. Dia akan membuatnya lebih cantik dari mawar. Hal ini menarik perhatian Elena. Benarkah Putri Rose? Atau dia salah dengar? Adeline menyampaikan salam ayahnya kepada Margaret, membenarkan kecurigaan Elena. Adeline memang Putri Rosa dan Frederick. Elena pernah mendengar tentang Margaret. Sebelumnya, Margaret adalah penjahit Rosa. Menurut buku itu, Margaret telah menjadi penjahit resmi Akademi Versailles setelah membantu Rosa menjebak Ibu Alina. Jarum beracun ditemukan di gaun Rosa, dan sebagai penjahit Rosa, Margaret telah diuntungkan dari kenaikan kekuasaannya.
Elena berpikir Margaret pasti tahu sesuatu. Saat dia bekerja sama dengan Rosa dalam rencana itu, Margaret merenung keras tentang Rosa yang mengincar gelar ibu negara. Adeline menegaskan akan mengikuti jejak ibunya. Adeline tampak bangga ibunya menjadi inspirasinya. Elena berdiri di sana dengan terkejut. Dia pikir dia bisa berteman dengan Adeline, tapi sekarang dia menyadari dia harus lebih berhati-hati di dekatnya. Margaret bertanya-tanya siapa Elena dan apakah dia juga ingin memesan gaun. Elena terdiam sejenak sebelum menolak dengan sopan karena dia akan membuat gaun pestanya sendiri. Dia melirik ke sekeliling pada semua siswa yang memesan gaun untuk acara itu dan memutuskan itulah mengapa gaunnya sendiri harus semenarik mungkin. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan kain untuk gaun itu. Menunggu untuk mengunjungi kota sampai akhir pekan akan terlalu mepet dan menyelinap keluar selama seminggu tampaknya tidak praktis karena dia tidak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang bagus. Melihat sepotong kain dia, bertanya kepada Margaret apakah dia masih membutuhkannya. Margaret menjawab bahwa itu adalah sisa. Alina dengan riang menawarkan untuk membuangnya, yang disetujui Margaret. Alina kembali ke akademi menggenggam kain itu dan memutuskan untuk melemparkannya ke kamarnya nanti. Dia bertekad mengubah sisa-sisa kain ini menjadi gaun yang indah. Namun saat berjalan, dia tiba-tiba terpeleset. Untungnya Tristan menangkapnya tepat waktu. Dia menatapnya terkejut berpikir Tristan, sepertinya sering menangkapnya hari ini. Tristan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia terkesiap. Khawatir dengan kain yang jatuh ke lantai, Tristan menegurnya. Dia seharusnya lebih hati-hati. Dia baru saja mengepel lantai. Dia bertanya-tanya mengapa seorang pangeran mengepel lantai, dan dia menjelaskan itu adalah hukumannya karena bolos kelas. Alina mengangkat alis. Pangeran macam apa yang bolos kelas ke sana kemari? Tristan menyeringai dan membalas. Wanita macam apa yang sering tersandung dan tidak tahu cara berjalan anggun? Alina membalas mengatakan dia tidak akan jatuh jika dia memasang tanda peringatan untuk lantai basah. Tristan tampak bingung. Apa itu? Elena ingat itu belum ditemukan di sini. Dia menuduhnya ceroboh dan mengatakan dia setidaknya bisa memperingatkannya saat melihatnya mendekat. Dia menuntut agar Tristan mengembalikan kain yang dirusaknya. Tristan mengembalikannya, tetapi menariknya lebih dekat dan memberitahunya bahwa dia tahu toko kain yang bagus di kota. Jika dia membutuhkan lebih banyak kain, dia bisa membawanya ke sana besok untuk menebus kerusakan kainnya. Elena menatapnya terkejut. Keesokan harinya, kita melihat Tristan dengan kereta kuda membantu Elena masuk agar dia tidak tersandung lagi. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya padanya. Elena ragu sebelum meletakkan tangannya di tangan Tristan, jantungnya berdebar kencang. Tristan menyadari pesonanya tersenyum penuh arti. Dia mengejeknya, kamu akan kehilangan waktu belanjamu jika terus menatapnya seperti itu. Elena membalas bahwa dia tidak menatapnya. Duduk di kereta dia menghela napas. Jika dia lebih sering bertindak seperti bangsawan, mungkin sikapnya yang tiba-tiba seperti pangeran tidak akan terlalu mengejutkan. Tristan mengangkat alis bertanya-tanya apakah gadis itu terkesan dengan pesona pangerannya. Dia kesal karena Tristan memutarbalikan perkataannya. Alina berharap dia membawa buku untuk dibaca karena dia perlu mempersiapkan diri untuk hari Senin. Sementara itu, Tristan bercanda bahwa dia akan muntah jika mencoba belajar di dalam kereta. Alina bersyukur dia tidak akan muntah di dekatnya hari ini, menasihati Tristan agar tidak terlalu sering bolos kelas. Tristan menyeringai menunjukkan bahwa Alina sepertinya sering memikirkannya, mengingat dia menyadari Tristan sering bolos kelas. Alina melotot padanya karena memutarbalikan perkataannya. Dia terkekeh dan meminta maaf, tetapi mengakui dia senang menggodanya karena reaksinya sangat lucu. Di toko kain Paul, Tristan menyapa pemilik toko. Bisnis Paul tampaknya ramai seperti biasa.
Saat sedang mengisi ulang stok, Paul senang melihatnya dan berkomentar bahwa pelanggan membanjiri tokonya, bersiap untuk pesta dansa akademi. Tristan dengan santai menawarkan bantuan dan bertanya-tanya, mengapa orang-orang begitu bersemangat tentang pesta dansa, padahal itu hanya acara biasa. Paul menghentikannya untuk membantu, tetapi Tristan bersikeras mengatakan dia hanya meregangkan otot. Alina bingung dan bertanya mengapa seorang pangeran membantu di toko kain. Tristan menunjukkan apa salahnya membantu orang lain. Alina merasa dia sangat berbeda dari yang dia harapkan. Pekerjaan ini tidak biasa bagi seorang bangsawan, pikirnya, dan dia juga belum pernah melihat seorang pangeran mengepel lantai. Tristan menjelaskan dia tidak pernah suka bagaimana para bangsawan memperlakukan rakyat jelata. Hanya karena mereka berasal dari keluarga lama, tidak membuat mereka berbeda. Itulah mengapa dia berusaha memperlakukan semua orang setara tanpa memandang latar belakang mereka. Mendengar ini, jantung Alina kembali berdebar, menatapnya dengan pandangan baru. Tristan bertanya-tanya, apakah dia akhirnya berhasil membuat Alina terkesan? Dan memang dia sedikit membuatnya terkesan. Dia menunjuk kain merah, menyarankan itu akan cocok untuknya, tapi Elena ragu, berpikir itu mungkin terlalu berani untuknya. Tristan bersikeras bahwa warna merah akan membuatnya menonjol sempurna, terutama dengan rambut gelapnya. Saat berbicara dia, tanpa sengaja menyentuh rambutnya, lalu terkesiap dan menjadi canggung mencoba menutupinya. Dia menambahkan, aku juga sering memakai merah di pesta karena rambutku gelap, dan bertanya-tanya dalam hati mengapa dia menyentuh rambutnya. Elena menyipitkan matanya dan menunjuk, bukankah orang akan mengira mereka pasangan jika keduanya memakai warna yang sama? Tristan mulai tersipu merasa kesal dan menuntut, jika tidak tertarik kembalikan saja. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berakhir membahas pasangan hanya karena warna. Elena akhirnya setuju bahwa warna merah itu memang akan cocok untuknya. Dia beralasan bahwa orang cenderung memilih warna yang mereka kenal atau sukai, jadi tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Tristan. Sekarang dia hanya butuh satu kain lagi untuk melengkapi warna merah itu. Tristan bertanya, apakah dia sangat menyukai kain? Alina tersenyum cerah dan menjawab, aku memang suka membuat pakaian. Gaun adalah favoritku, dan suatu hari aku ingin punya butik sendiri. Melihat senyumnya yang berseri-seri, Tristan membalas senyumnya. Dia berpikir mimpinya patut dikagumi. Tanpa sepengetahuannya, Alina diam-diam merenungkan kehidupan masa lalunya, di mana dia telah bekerja sangat keras untuk sebuah butik hanya untuk kehilangannya. Dia bersumpah untuk membangun kembali apa yang hilang darinya dan menjadikannya sukses. Kali ini, Tristan mengagumi tujuannya dan memberitahunya bahwa dia akan mendukungnya. Jadi dia bahkan bisa menjadi pelanggan pertamanya untuk apa yang akan dia lakukan setelah lulus. Sebelum Tristan bisa menjawab, dia teringat bahwa Tristan memiliki banyak tugas yang harus dipenuhi sebagai seorang pangeran. Dengan raut sedih, Tristan mengakui dia berharap memiliki hidup yang lebih sederhana, tapi kemudian mencerahkan suasana berkata, setidaknya aku bisa beradu pedang dengannya lagi suatu saat nanti. Dia suka berpedang. Alina tertawa dan menggodanya tentang kegiatan lain yang dia lakukan, seperti bersih-bersih, karena dia sudah banyak berlatih dalam hal itu. Tawanya menyebabkan kainnya jatuh ke lantai. Tristan meraihnya bergumam, kalau dia tidak jatuh, dia pasti menjatuhkan barang. Keduanya meraih kain itu bersamaan dan tangan mereka bersentuhan. Mereka terdiam saling menatap. Alina menjadi gugup karena dia menatapnya. Tristan mengambil kain itu dan menjawab, tanganmu terlalu kecil. Itu sebabnya kamu terus menjatuhkan barang. Dia cepat-cepat menambahkan bahwa dia tidak menatap. Dia hanya melihat karena ada perbedaannya. Alina terbatuk mengetahui Tristan suka menggodanya. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati di dekatnya. Ketika dia melihat Tristan di konter, dia bersikeras membayar kain itu sendiri.
Tapi Tristan menyuruhnya santai, menjelaskan bahwa Paul adalah teman, dan memberikan kain itu kepada mereka secara gratis. Alina menyipitkan mata dengan curiga. Tristan menghela napas kesal karena meragukan tawaran baik Paul. Dia bertanya-tanya, apakah Tristan diam-diam membayar semuanya untuk membantunya? Meskipun sangat membantu karena dia tidak perlu membayar. Gagasan untuk berutang secara finansial tidak nyaman baginya. Malam itu, kita melihat Elena membentangkan semua bahan yang dia butuhkan untuk membuat gaun pesta. Minggu depan, Jane rekannya sangat gembira melihat begitu banyak kain baru. Jane menyatakan dia pikir Elena akan mengambil sisa kain dari penjahit akademi kemarin. Alina menjelaskan kain-kain itu rusak saat dia terpeleset di lantai. Tristan sedang mengepel untuk menebusnya, jadi dia membawanya ke toko kain di kota. Jane terkejut dan bertanya, apakah dia pangeran yang pernah dibicarakannya, dan menanyakan apakah dia pergi bersamanya sendirian. Alina menjawab dengan santai dan bertanya-tanya, apakah pangeran itu tidak seburuk yang dia kira sebelumnya. Jane terlihat cemas karena itu terdengar seperti kencan dan khawatir jika Elena jatuh cinta pada pangeran itu. Alina terdiam berpikir bahwa yang paling menarik perhatiannya adalah sikap Tristan terhadap rakyat jelata. Meskipun dia bisa menyebalkan dan belak-belakan, dia membuatnya tertawa dan dia menduga pangeran itu bisa menawan dengan caranya sendiri. Dia terkikik memikirkan hal itu. Keesokan paginya, Elena menyadari dia telah bekerja sepanjang malam. Dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu mendesain gaun itu dan belum sejauh yang dia harapkan. Tadi malam, dia meminta Jane mengambilkan alat jahitnya dari rumah. Dia berencana setidaknya menyiapkan kain untuk dijahit. Ketika dia kembali, ada ketukan di pintu. Jane masuk membawa tas berisi alat-alat yang dia minta. Dia khawatir karena Elena begadang semalaman. Alina menjawab, mereka tidak punya banyak waktu. Dan dia juga membuat sarapannya. Jane bersikeras agar dia beristirahat karena terlihat kelelahan, tetapi Alina mengatakan kepadanya bahwa dia akan beristirahat setelah gaunnya selesai. Saat dia membuka tas, dia menemukan sebuah pita dan surat dari ibunya. Ibunya menulis tentang kekhawatirannya terhadap Elena setiap hari mengetahui bahwa dia bersekolah di Akademi Versailles dengan begitu banyak orang yang suka menghakimi. Tapi Jane telah memberitahunya bahwa Elena baik-baik saja, yang membuatnya lega. Dia menasihati Elena untuk tidak lengah karena tahun ajaran baru saja dimulai. Ibunya juga menyebutkan bahwa lebih banyak pelanggan datang ke tokonya setelah Elena mempromosikan gaunnya di kota. Pita itu adalah hadiah untuk Elena agar dipakai di pesta dansa. Ibunya menulis apapun yang dia kenakan akan terlihat indah dengan pita itu dan dia mendoakan keberuntungannya. Alina mendekap surat itu, ke dadanya merasa terharu. Dia memutuskan untuk membalas surat ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Hari-hari menjelang pesta dansa berlalu dengan cepat, 10 hari 8 hari. Dan pada hari kelima sebelum pesta dansa Alina menguap di kelas, bahkan membuat Adeline khawatir. Mereka adalah temanmu sampai kamu lebih baik dari mereka. Kemudian Adeline terlihat mengetuk pintu Alina. Ketika Alina membukanya, dia terkejut melihatnya. Adeline memberinya teh untuk membantunya rileks, menyadari betapa lelahnya dia. Alina berterima kasih padanya. Adeline mengundangnya untuk mengunjungi kamarnya suatu saat untuk melihat kebunnya. Dengan bangga menyebutkan bahwa dia menanam daun-daun itu sendiri. Alina mengaguminya karena memetik daun tehnya sendiri. Meskipun Adeline suka banyak mengobrol Alina diam-diam, berharap dia tidak melakukannya hari ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada gaunnya. Adeline melirik gaun itu dan bertanya, apakah itu untuk pesta dansa, lalu meminta untuk melihat lebih dekat. Elena mengizinkannya masuk. Adeline terkesima dengan gaun itu, bahkan dalam keadaannya yang belum selesai. Bentuknya indah dan jahitannya dikerjakan dengan sempurna. Dia bertanya pada Elena, apakah dia membuatnya sendiri. Elena menjelaskan bahwa pelayannya Jin telah membantunya,
tetapi dia akan menyulam polanya sendiri karena itu adalah tugas yang menantang. Menunjuk gaun itu, Adeline bertanya, apakah disitulah sulaman perlu dikerjakan. Dia menawarkan bantuan mengklaim bahwa dia pandai melakukannya. Alina ragu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bisa mempercayainya. Namun dengan sisa waktu beberapa hari dan kelelahannya yang menyebabkan dia kehilangan fokus di beberapa kelas, dia menyadari bahwa dia masih membutuhkan tangan-tangan yang cakap. Dia memutuskan akan lebih berhati-hati dan memantau kemajuan Adeline jika ada motif tersembunyi. Pada akhirnya, dia memberikan desain itu kepada Adeline dan berterima kasih atas bantuannya. Adeline mengagumi pola itu, menyebutnya sangat cantik. Sementara itu, Alina mengambil buku etiket tantangan terbesarnya sejauh ini. Dia teringat gurunya mengejeknya. Jika begitu, cara dia memberi hormat di depan raja gelar wanita pertama akan sulit diraih jika dia terus gagal dalam pelajaran etiketnya. Tidak seperti dirinya, siswa-siswa lain yang merupakan bangsawan telah belajar etiket bahkan sebelum masuk Akademi Versailles. Kilo, Elena merasa perlu untuk mengejar ketertinggalan. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ciri khas seorang wanita sejati dari Versailles adalah penguasaannya terhadap etiket dan tata krama sosial. Tuan dan Nyonya pertama mewakili raja sendiri. Mereka harus sempurna dari ujung kepala hingga ujung kaki, baik saat berjalan menari maupun menunjukkan tata krama di meja makan. Alina merasa lelah setelah membaca semua instruksi etiket. Seseorang mendekatinya bertanya, apakah buku itu menyulitkannya? Itu adalah Pangeran Lukas. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Dia menjelaskan bahwa dia sedang membaca di dekat situ dan menyadari Alina kesulitan. Merasa malu, Alina mengira dia ada di sana untuk mengejeknya. Lukas menenangkannya karena dia ingin membantunya jika dia mengalami kesulitan. Dia menyadari Alina sedang mempelajari etiket dan bertanya, apakah itu masalahnya? Dia membenarkannya, mengakui bahwa dia terus-menerus dimarahi karena tata kramanya yang buruk. Lukas merasa senasib dengannya, mengatakan bahwa dia juga pernah dimarahi saat kecil. Para bangsawan harus menyempurnakan tata krama mereka bahkan sebelum mencapai usia 10 tahun. Dia mengaku bahwa tata krama di meja makan adalah yang paling sulit baginya. Elena merindukan masa-masa ketika dia bisa menjilat jarinya setelah makan permen dan camilan. Lukas memberitahunya bahwa etiket untuk pria dan wanita berbeda, terutama dalam cara mereka berjalan dan duduk. Ini mungkin membatasi seberapa banyak dia bisa membantunya. Elena bertanya-tanya apa maksudnya. Lukas menjelaskan bahwa etiket adalah sesuatu yang harus dipraktikkan, bukan hanya dibaca dari buku. Dia menawarkan untuk berbagi pengamatannya tentang wanita lain dan bagaimana perilaku mereka mungkin berbeda dari perilakunya. Elena menganggapnya tawaran yang lumayan, tapi dia khawatir akan potensi gosip. Jika dia terlalu dekat dengan Pangeran Lukas, Adeline tiba pada saat itu. Dia memberitahu Lukas bahwa dia telah mencarinya. Dia juga memperhatikan Alina. Alina dengan cepat berdiri meraih tangan Adeline dan bertanya apakah dia bisa membantunya berlatih etiket. Dia mengakui bahwa dia sangat mengandalkan Adeline akhir-akhir ini, tapi dia benar-benar membutuhkan bantuan. Adeline senang sekali membantu. Elena tidak pernah menyadari bahwa ruang Dewan Mahasiswa memiliki ruang santai yang begitu nyaman. Adeline menjelaskan mereka bisa menggunakan ruangan ini karena Lukas adalah anggota dewan. Ini juga tempat yang bagus baginya untuk bersembunyi dari para wanita. Elena menggoda karena dia masih dikejar oleh mereka. Lukas mengabaikan topik itu, jelas kesal. Adeline memulai latihan etiket. Dia menunjukkan bahwa Elena perlu meninggalkan tatakan di meja kecuali jika dia sedang berdiri. Namun dia memujinya karena memegang cangkir tehnya dengan benar. Dia menginstruksikan Elena untuk memperhatikan siapa yang memegang posisi tertinggi di meja yang dalam kasus ini adalah Pangeran Lukas. Elena hanya bisa minum tehnya setelah dia melakukannya
dan setelah dia selesai, dia tidak akan diizinkan menyentuh apapun di meja lagi. Latihan itu sangat melelahkan bagi Elena. Adalin mengingatkannya untuk menjaga punggungnya tetap lurus, yang menurut Alina sangat menegangkan. Lukas menawarkan kata-kata penghiburan meyakinkannya bahwa setiap orang merasa kewalahan pada awalnya. Tapi itu akan menjadi kebiasaan dengan cukup latihan. Dia mendorongnya untuk terus melakukannya, yakin dia akan menguasainya pada waktunya. Diberitahu cara duduk makan dan bertindak sambil dimarahi karena kesalahan kecil. Itu membuat Elena bertanya-tanya seberapa banyak yang telah Lukas alami. Di balik senyumnya, menjadi bangsawan dan anggota kerajaan pasti sangat sulit. Elena mengingatkan dirinya akan tujuannya untuk membersihkan nama ibunya. Dia harus unggul dan mengamankan gelar ibu negara Versailles apapun risikonya. Setelah pesta teh mereka, hari itu Adeline terus membantu Elena dengan etiketnya. Nasihatnya terbukti jauh lebih efektif daripada buku atau ceramah apapun yang pernah Elena temui. Elena mulai merasa bersalah atas asumsi awalnya tentang Adeline. Adeline mengunjungi kamar Elena setiap malam, dan bersama-sama mereka menghabiskan berjam-jam menyulam pola rumit untuk gaun itu. Pada akhir pekan sebelum pesta dansa, Adeline kembali ke rumah untuk mengunjungi orang tuanya. Jadi dia belum melihat gaun yang sudah jadi. Elena memeriksa sulaman itu, berkali-kali menemukan bahwa bagian yang dikerjakan Adeline tanpa celah. Bukan berarti Adeline menyembunyikan jarum beracun di kain atau semacamnya. Elena menyadari dia telah salah menilainya, meskipun Adeline adalah saingannya untuk gelar ibu negara. Dia tidak lain hanyalah baik dan suka membantu. Jin memanggil dari luar kamar, menanyakan apakah Elena sudah siap. Dia menjawab menyuruhnya masuk. Ketika Jin masuk, dia menatapnya dengan kagum dan mengatakan dia terlihat memukau jelas terkesan. Alina menjawab dengan senyum kecil, berterima kasih padanya, karena tanpa bantuannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan ini. Jin ragu-ragu ekspresinya meminta maaf. Karena Nona Irene tidak bisa datang pasti sulit baginya, apalagi semua orang tua mereka ada di sini. Malam ini, Alina memang merasa tidak beruntung, tapi mereka tidak punya pilihan. Bahkan setelah 18 tahun, ibunya masih diasingkan dari kerajaan ini. Dan mereka tidak bisa mempertaruhkan segalanya hanya demi sebuah pesta. Ruang dansa ramai dengan kegembiraan saat para tamu berkumpul. Obrolan semakin riuh saat Pangeran Lukas masuk dengan Adeline di sisinya. Para tamu mengerumuni mereka menghujani Adeline dengan pujian tentang kecantikannya dan menyatakan hanya dialah yang cocok dengan sang pangeran. Lukas berdiri tenang di sudut mengamati keramaian. Suasana berubah saat seorang gadis masuk mengenakan gaun yang memukau. Percakapan terhenti dan semua kepala menoleh untuk mengaguminya. Itu adalah Elena Dodd. Mata Tristan membelalak saat melihat penampilannya. Para tamu lain mulai berbisik-bisik tentang keanggunan gaunnya, mengagumi detail-detail rumitnya. Adeline menyadarinya tersenyum. Dia senang gaun itu, selesai tepat waktu menyatakan bahwa gaun itu bahkan lebih indah dari desainnya. Lukas yang tidak sengaja mendengar ini tampak tertarik. Apa maksudnya selesai? Adeline menjelaskan bahwa Elena mendesain dan membuat gaun itu sendiri. Lukas menatap Elena dengan kekaguman yang baru. Kelihatannya berkualitas profesional. Adeline menambahkan bahwa dia melakukan ini setelah kelas. Pantas saja dia terlihat lelah, Alina menyadari. Adeline tidak menyebutkan kontribusinya sendiri, meskipun banyak pekerjaan yang telah dia lakukan. Akhirnya Alina angkat bicara. Ini tidak akan secantik ini jika Nona Adeline tidak membantu dengan sulaman. Adeline tersipu dan menepisnya, karena itu hanya bagian kecil. Desain dan keterampilan menjahit Elena. Lukas terkesan dan setiap detailnya sempurna memujinya. Adeline berterima kasih padanya dengan rona tipis di pipinya. Sebelum Elena bisa berkata lebih banyak, sekelompok gadis mendekat menarik Adeline pergi. Ditinggal sendirian Alina, memperhatikan percakapan yang ramai itu dari kejauhan.
Dia merasa tidak pada tempatnya seperti yang selalu dia rasakan. Di pesta tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa mengumpulkan energi untuk memalsukan antusiasme pada topik yang tidak dia minati. Adeline bagaimanapun tampak berkembang baik saat dia terlibat dalam percakapan dewasa maupun mengajar etiket. Bagi seseorang dengan reputasi yang tercoreng, antusiasmenya tidak pernah goyah. Itu adalah keterampilan yang Alina tahu perlu dia pelajari. Saat dia berdiri di sana, Tristan mendekat membawa 2 gelas. Memujinya, dia berkata, "Betapa warna itu sangat cocok untukmu," sambil menyerahkan minuman padanya. Dia menjawab berterima kasih padanya dan menunjukkan bahwa dia juga mengenakan warna merah. Tristan menyela memutar matanya, menjelaskan bahwa dia bukan satu-satunya yang mengenakan warna merah. Alina tertawa dan mengambil minumannya karena ia membutuhkannya untuk menenangkan diri. Tristan merasa ia terlihat berbeda hari ini dan bertanya-tanya apakah itu karena lampu-lampu di aula dansa. Tristan menunggunya karena ia merasa pesta itu sangat membosankan. Ia menggodanya bertanya mengapa ia belum pergi, padahal biasanya ia akan melakukannya jika bosan. Ia menghela napas dan menjawab tidak bisa. Orang tuanya ada di sini mengawasinya dengan ketat. Mereka mungkin sudah melototinya sepanjang waktu karena ia sendirian tadi. Dan sekarang mereka menunggu untuk melihat apakah ia akan membuat kesalahan. Tristan kemudian bertanya apakah ia ingin berjalan-jalan dengannya, menyebutkan bahwa ia melihat beberapa kue. Mata Alina berbinar saat mendengar kata kue. Tanpa ragu, ia meraih lengannya dan menyuruhnya pergi. Tristan tersipu dan mengutuk lampu-lampu aula dansa sialan itu. Mereka mendekati meja yang penuh dengan kue dan camilan. Tristan segera melahap hidangan itu, membuat Alina bertanya-tanya, apakah ia benar-benar seorang pangeran? Bagaimanapun sudah lama sekali ia tidak makan kue seperti ini, dan ia memutuskan untuk memanjakan dirinya. Sambil makan, ia berpikir dalam hati bahwa ia akan meminta Jin membuatkan kue seperti ini untuknya nanti. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai First Lady-nya Sai menegur Elena dengan tegas. Ia harus ingat untuk selalu menjaga sopan santun, karena ia mempermalukan dirinya sendiri dan akademi. Elena menatapnya kaget, jantungnya berdebar sambil bertanya-tanya, apakah wanita ini adalah Rosa? Nada suara Rosa melunak saat ia melanjutkan. Ia hanya mencoba membantu, dan ia tampak dekat dengan putrinya Adeline. Alina membungkuk sebagai respons kecurigaannya terkonfirmasi. Ini memang Rosa wanita yang telah menghancurkan hidup ibunya. Meskipun gejolak batinnya Alina berhasil berpura-pura berterima kasih atas bimbingan yang diberikan. Dia menahan diri memaksa dirinya untuk tetap tenang. Rosa yang tampak senang memuji sopan santun Elena. Elena menjawab, semua pujian ini untuk Adeline, karena dia membantuku dengan etika makan. Rosa tersenyum, seperti yang diharapkan dari putrinya. Dia adalah calon ibu negara Versailles. Lagi pula bersaing dengannya pasti sulit. Rosa menunjukkan bahwa tidak semua orang datang ke Versailles demi gelar. Kompetisi juga merupakan kesempatan untuk membangun koneksi dan berkontribusi pada akademi. Rosa memiringkan kepalanya dan bertanya tentang namanya. Dia mengatakan namanya Elena dan dengan bangga menyatakan bahwa dia di sini untuk bersaing memperebutkan gelar ibu negara Versailles. Rosa mengejek tekadnya. Alina dengan percaya diri menjawab, semakin besar tantangannya, semakin siap seorang wanita untuk melaksanakan tugas-tugas sulit yang diperlukan dalam melayani raja. Rosa setuju, nadanya terdengar lebih setuju. Karena kompetisi tidak selalu hal yang buruk. Saat Rosa mengamati wajah Alina, sebersit pengenalan terlintas di wajahnya. Ada sesuatu pada penampilan Alina yang tampak tidak asing. Mata Rosa tertuju pada kalung yang dikenakan Elena dan sebuah ingatan muncul. Kalung yang sama yang dulu dipakai Irene saat di akademi. Elena membungkuk sopan lagi untuk permisi sebelum melangkah pergi.
Saat Elena pergi, pikiran Rosa masih terbayang-bayang. Anak ini tidak mungkin berhubungan dengan Irin karena Irin sudah diusir bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu Alina sekilas melihat bayangannya di cermin terdekat. Dia tidak percaya akhirnya bisa bertemu Rosa secara langsung. Meskipun kini dia tersenyum sopan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan membuat Rosa membayar atas apa yang telah dilakukannya pada ibunya. Tujuan utamanya jelas, dia akan menjadi ibu negara Versailles. Ruangan menjadi hening saat seorang wanita mengangkat gelas untuk bersulang. Wanita itu mengumumkan dengan hangat atas kehadiran mereka di pesta dansa. Berharap semua orang bersenang-senang dan memberitahukan bahwa tarian malam akan segera dimulai, serta mengajak semua orang untuk memulai tahun dengan perayaan indah bersama. Sementara itu, Alina menghela napas karena pertemuannya yang singkat dengan Rosa telah benar-benar merusak suasana hatinya. Alina bertanya-tanya di mana Tristan karena dia benci acara mewah. Dia memutuskan lebih baik berbicara dengannya daripada berdiri sendirian di sudut. Pada saat itu, Tristan datang dari belakangnya. Berbalik dia memberitahunya bahwa dia mencarinya, tetapi dia terkejut ketika Tristan memintanya menjadi pasangan dansa pertamanya. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya sedang mengawasinya dan memintanya untuk membantunya. Alina tersenyum, melihat kegugupannya, menganggapnya menggemaskan, dan menerima tawarannya. Sementara itu, Lucas dan Adeline mengawasi mereka dari kejauhan. Adeline terkejut, tidak menyangka Tristan akan mengajak Elena berdansa, apalagi dia biasanya menghindari dansa sebisa mungkin. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di antara mereka. Lucas bagaimanapun kesal dan menganggapnya sebagai tindakan untuk menyenangkan orang tua Tristan. Ketika Adeline bertanya, mengapa Lucas begitu kritis terhadap Tristan, meskipun mereka sepupu Lucas, menepisnya, mengklaim dia tidak suka orang yang tidak bertanggung jawab. Pandangannya kembali ke Tristan dan Elena, dan dia menggenggam tangan Adeline erat-erat. Dengan cepat menyadarinya, dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia hanya gugup. Adeline meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan berterima kasih padanya karena telah menjadi pasangannya untuk pesta dansa. Lucas memberinya senyuman dan membalasnya saat mereka mulai menari. Lucas tidak sengaja menginjak kaki Alina untuk ketiga kalinya. Elena mengejeknya mengatakan dia seharusnya menjadi penari yang lebih baik karena dia seorang bangsawan. Lucas bagaimanapun bersikeras itu bukan salahnya dan menyalahkan sepatunya bercanda bahwa sepatu itu mematikan. Dia mengklaim bahwa sepatu pangeran buatannya sendiri seolah memiliki pikiran sendiri. Elena tertawa dan menyuruhnya santai mengingatkannya bahwa orang tuanya sedang menonton. Dia mendorongnya untuk fokus padanya, mendengarkan musik, dan bergerak dengan cara apapun yang terasa alami. Dia berjanji akan mengikuti gerakannya. Tristan memperhatikan terkesan dengan bagaimana Alina menyesuaikan diri dengan begitu mudahnya dengan langkah Lucas yang lebar dan canggung meskipun dia mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun. Dia membuat tarian mereka terlihat anggun dan mudah. Tristan tersenyum dan menarik Elena mendekat, membuatnya bertanya-tanya. Keduanya tersipu saat saling memandang. Dia menyatakan bahwa dia tidak suka pesta mewah, tetapi mengakui bahwa menari bersamanya menyenangkan. Elena senang Tristan menikmatinya dan bertanya-tanya mengapa dia terlihat sedikit lebih tampan sekarang. Mungkin karena lampu aula dansa. Mereka menyelesaikan tarian mereka dan Tristan berterima kasih kepada Elena. Tepat saat itu, Lucas menyela memisahkan diri dan meraih tangan Elena, menanyakan apakah ia mau berdansa dengannya. Semua orang mulai berbisik-bisik, membuat Elena cemas. Saat orang-orang menatap tajam mereka, tak diragukan lagi, siap memulai rumor baru. Tapi sudah terlambat untuk menolak, karena Lucas sudah mengajaknya berdansa. Di depan semua orang, Alina menerima berpikir bahwa satu dansa formal seharusnya aman. Tristan dan Adeline memperhatikan mereka dari kejauhan.
Tristan tampak kesal dengan ini. Ia menghela napas melirik Adeline, mengetahui pasti sulit baginya untuk melihatnya. Untuk mencairkan suasana, ia menyuruhnya tersenyum, menunjukkan betapa cantiknya ia. Ia memuji dansanya dengan Lukas menambahkan bahwa mereka terlihat serasi. Namun Adeline bertanya, apakah Tristan tidak berpikir Lukas terlihat lebih serasi dengan Elena. Ini membuat Tristan kesal yang sangat yakin Lukas tidak terlihat seserasi dengan Elena seperti Adeline dengannya. Tiba-tiba Adeline menjadi kesal dan mengungkapkan bahwa Lukas tidak sengaja masuk ke kamar tidur Elena pada malam pertama mereka di akademi. Ini mengejutkan Tristan dan ia segera menanyainya lebih lanjut. Adeline menjelaskan bahwa menurut Lukas tidak terjadi apa-apa dan ia mempercayainya. Lagi pula ia bahkan tidak tahu itu adalah kamar Elena. Namun melihat Lukas dan Elena terlihat begitu akrab di lantai dansa, membuatnya membayangkan hal terburuk. Ia meremas gaunnya karena frustrasi. Tristan mencoba mencairkan suasana, mengajak Adeline berdansa untuk meredakan kekhawatirannya. Adeline dengan senang hati menerima menganggapnya suatu kesenangan. Ini menarik perhatian Elena saat ia melihat Tristan berdansa dengan Adeline. Ini semua karena Pangeran Lukas bodoh sialan itu. Tetaplah bersama Adeline saja dan biarkan yang lain hidup bahagia dong. Saat menari, Lukas berterima kasih pada Alina karena menerima permintaannya. Saat Alina melangkah dan Lukas memutarnya, dia memuji gaunnya terkesan dengan desainnya. Dia berkomentar bahwa meskipun banyak wanita belajar menyulam ini, adalah pertama kalinya dia melihat desain seperti ini. Melihat desain dan keterampilan menjahit yang luar biasa, dia menambahkan bahwa mata artistik dan bakatnya membuatnya sangat luar biasa. Ini membuat Elena kesal dan dia menyuruhnya untuk tidak membandingkannya dengan orang lain, menunjukkan bahwa memuji seseorang dengan merendahkan orang lain bukanlah pujian. Ya ampun, tokoh utama wanita kita adalah wanita yang mendukung sesama wanita. Aku sangat menyukainya. Dia selanjutnya meminta Lukas untuk mempertimbangkan reputasinya sebelum memintanya menari lagi di masa depan. Mengingatkannya bahwa belum lama para wanita kesal karena dia berada di kamarnya. Lukas menjadi khawatir dan meminta maaf, menjelaskan bahwa itu bukan niatnya. Dia bertanya-tanya apakah para wanita masih mengganggunya. Alina menyangkalnya, tetapi menasihatinya untuk lebih memperhatikan pendapat orang lain, terutama saat dia menjalin hubungan dengan Lady Adeline. Lukas menggenggam tangannya dan menjelaskan bahwa dia dan Adeline hanyalah teman baik. Mereka selalu bermain bersama sejak kecil yang sering membuat orang salah paham tentang hubungan mereka. Maaf kalau terdengar membenci, tapi aku akan menculik penulisnya dan memaksa mereka mengubah akhir ceritanya jika Elena berakhir dengan Lukas. Lukas selanjutnya menjelaskan bahwa dia dan Tristan tidak pernah akur meskipun mereka sepupu. Elena bertanya-tanya mengapa, dan Lukas menjawab bahwa itu karena mereka berlawanan. Dia serius sementara Tristan riang. Mereka didorong untuk melihat satu sama lain sebagai saingan sejak usia muda. Mereka menyelesaikan tarian mereka dengan Alina yang masih memikirkan perasaan Adeline terhadap Lukas. Dia memutuskan untuk menjaga jarak dari Yang Mulia. Alina kembali ke kamarnya dan memberitahu Jin bahwa dia tidak akan percaya, tapi dia bertemu Rosa secara langsung. Ini mengejutkan Jin yang bertanya apa yang mereka bicarakan. Alina menjawab bahwa itu hanya basa-basi biasa, obrolan ringan. Tapi pertemuan itu memberinya lebih banyak tekad untuk mendapatkan gelar ibu negara. Namun untuk mencapai itu, dia harus bersaing dengan Adeline. Akan lebih mudah jika Adeline seperti ibunya. Tapi sekarang Elena harus menjadi saingan yang terhormat bukan musuh. Karena Adeline adalah gadis yang baik, hati aku hanya berharap Adeline tidak berubah seperti ibunya. Pada akhirnya, aku akan sangat kecewa. Elena tersenyum yang membuat Jin bertanya, apakah dia menikmati tariannya karena dia sangat menantikannya. Elena menghela napas mengatakan itu melelahkan baginya, terutama menari dengan sang putri dan mengejek para bangsawan serta drama mereka.
Jane dengan ragu memintanya untuk menjadi pasangan dansa terakhirnya malam itu. Elena tersenyum dan menunjukkan bahwa dia pasti bosan sendirian, tapi menerima permintaannya untuk menari. Jane tersenyum dan berterima kasih padanya. Kemudian kita melihat Rosa sedang mandi bertanya-tanya tentang rambut gelap Elena. Itu bukan sesuatu yang langka, tapi melihat Elena mengingatkannya pada masa-masa akademinya dan membawa kembali kenangan Irene. Dia tidak bisa tidak memperhatikan kalung yang dikenakan Elena, karena dia ingat Irene memakainya saat menantangnya di Versailles. Irene bahkan memakainya pada hari dia diusir, itulah sebabnya Rosa mengingatnya dengan sangat jelas. Sebuah adegan dari masa lalu terlintas di benak Rosa, di mana Irene mengancamnya. Suatu hari kebenaran akan terungkap dan dia harus membayarnya. Rosa bertanya-tanya apakah Elena benar-benar putri Irene. Jika Elena berhasil mendapatkan gelar Ibu Negara, dia akan mengungkapkan kebenaran di balik apa yang Rosa lakukan pada Irene. Namun Rosa tidak punya cara untuk membuktikan bahwa Elena adalah putri Irene. Karena Irene mungkin saja sudah menjual kalung itu. Rosa tahu dia juga tidak bisa menceritakan ini kepada siapapun, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan. Dia memutuskan untuk menyelidiki masalah ini sendiri karena dia tidak bisa mengambil risiko kehilangan semua yang telah dia perjuangkan. Sambil menggigit kukunya karena marah, dia bertekad untuk menyingkirkan Elena dengan cara apapun. Salah satu tugas ibu negara adalah secara rutin mengunjungi kota-kota untuk menjadi sukarelawan dan memberikan sumbangan amal kepada mereka yang membutuhkan. Kunjungan-kunjungan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang betapa pedulinya raja terhadap mereka. Selama pelajaran, guru memberitahu para siswa bahwa pelajaran hari ini akan bersifat praktis. Mereka menugaskan mereka untuk memberikan sumbangan dari Akademi Versailles ke panti asuhan Calabar dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Sambil membawa tas sumbangan, Alina merenungkan kejadian semalam. Dia merasa stres menyadari bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Rosa dengan tekadnya untuk menjadi ibu negara Versailles. Menarik perhatian Rosa bisa berbahaya jika Rosa menyelidiki dan menemukan bahwa Elena adalah putri Irene. Dia mungkin akan mengeluarkannya dari akademi. Elena bertanya-tanya apakah Rosa sudah mulai menyelidiki. Pikirannya terganggu ketika perhatiannya tertuju pada Adeline yang sedang bermain dengan anak-anak. Elena memujinya, dalam hati mencatat betapa baiknya Adeline, tidak hanya dalam bernyanyi dan menjahit, tetapi juga dengan anak-anak. Elena berpikir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan Rosa atau tiba-tiba terkesima oleh Adeline. Seorang anak menarik gaunnya, mencari perhatiannya. Alina berjongkok setinggi anak itu dan bertanya apa yang ingin dia lakukan untuk bersenang-senang. Dia menawarkan untuk membacakan buku atau bermain di luar bersamanya, tapi dia melihat air mata menggenang di matanya yang membuatnya bingung. Dia dengan lembut membujuk anak itu untuk memberitahunya ada apa. Anak laki-laki itu mulai menangis mengatakan bahwa tidak ada yang suka bermain dengannya. Terkejut, Alina bertanya mengapa.